Bab 129. Cinta perjodohan suamiku. Setelah mendengar suara-suara Ayla yang entah untuk keberapa kalinya, Ryan semakin cepat menambah laju perjuangan Bi-nya, karena dia pun sama sudah hampir sampai di akhir perjuangan. Malam ini kembali lagi mereka ulang seperti 9 bulan lalu. Namun, satu hal yang Ryan ketahui malam ini bahwa ketika dia pertama kali menyentuh istrinya dulu, ternyata dia benar-benar sudah mencintai wanita itu. Dapat Ryan ingat, malam itu meskipun dia dipengaruhi oleh obat akan tetapi dia melakukan penuh rasa cinta. Hal itu sangat membuat Ryan bahagia berkali-kali lipat, karena kedua anaknya lahir dari cinta dia dan istrinya, yang sudah lama tumbuh tapi telat untuk disadari olehnya. Sayang. AGGKKK, rang panjang Ryan setelah dia sampai pada ujung perjuangan yang ketiga kalinya. Dengan nafas terengah-engah Ryan kembali mengucapkan kata-kata cintanya pada sang istri. Terima kasih istriku, aku sangat mencintaimu. Dengan deru nafas yang masih belum teratur, Ryan dari atas, lalu ikut berbaring di sebelahnya. Kap, terima kasih, maaf jika aku terlalu kasar. Ucap lelaki itu mensium kening dan juga pipi Ayla yang masih berusaha mengatur nafasnya. Tidur saja kamu pasti sangat lelah, kata Ryan melihat istrinya begitu lelah. Bagaimana istrinya itu tidak lelah? Saat Ryan sampai pada ujung jalan, istrinya pun kembali lagi XXY. Aku ingin membersihkan diri dulu, setelah itu baru tidur. Rasanya tidak enak kalau langsung tidur awak lengket semua. Jawab Ayla membuka matanya pelan lalu menoleh ke arah Ryan yang sedang memperhatikan wajahnya. Kenapa? Ayla bertanya bingung melihat Ryan tidak merespon ucapannya. Tidak ada. Kenapa dulu aku bodoh sekali? Menolak istri secantik dan sebaik dirimu. Kap, ayo kalau kamu mau mandi dulu sebelum tidur, biar aku bantu. Agar cepat selesai. Ini sudah malam tidak baik bagi wanita hamil. Kata Ryan yang sebetulnya tadi masih mendengar jika istrinya itu ingin mandi. Diam di sini, ya. Aku akan menyiapkan airnya dulu, nanti jika sudah siap aku akan menjemputmu. Muah. Aku sangat mencintaimu, ungkap pria itu mensium istrinya, sebelum pergi ke kamar mandi. Sedangkan Ayla hanya bisa termangu di tempatnya berbaring. Tidak disangka lelaki yang dulu hanya menganggap dia sebagai sahabat sekarang malah sangat mencintainya. Padahal hari di mana mereka bertengkar Ryan mengatakan sendiri tidak ada cinta lain selain untuk kekasihnya yaitu Bella. Tapi malam ini lelaki itu sudah berpuluh kali mengucapkan kata aku sangat mencintaimu. Idih. Mimin pun ikut geram dengan tingkah Ryan yang baru berubah. Sudah siap semuanya. Ayo sayang, aku bantu biar cepat. Nanti kamu masuk angin. Ryan membantu istrinya bangun lalu mengendongnya ala bridal style. Meskipun istrinya itu ribut minta diturunkan karena takut Ryan tidak kuat mengendong 3 orang sekaligus. Tenanglah, aku kuat melakukannya. Kalian ini adalah hidupku. Jadi mana mungkin aku membiarkan kalian terjatuh. Kata Ryan menurunkan Ayla ke dalam bak mandi yang sudah diisinya air hangat dan aroma terapi. Terima kasih. Jawab Ayla tersenyum. Tidak perlu berterima kasih, asalkan kita lebih sering melakukan. Tawa Ryan pecah melihat wajah malu istrinya. Sudah jangan cemberut nanti aku malah hilaf memakanmu di sini. Aku juga mau mandi biar segar. Apa mau aku yang memandikan? Ryan sudah berhenti tertawa, sambil memberikan sikat gigi yang sudah diolesi pasta pada istrinya. Tidak perlu aku bisa mandi sendiri. Kamu mandi saja biar tidak masuk angin juga. Balas Ayla menerima sikat gigi dari sang suami.
Mendengar ucapan istrinya, Rian pun ikut membersihkan dirinya di bawah guyuran air shower. Beberapa menit kemudian, Rian sudah selesai membersihkan dirinya lebih dulu, lalu dia langsung memakai handuk yang ada di sana dan menyiapkan handuk untuk istrinya juga. "Sudah?" tanyanya melihat sang istri sudah mau keluar dari bak mandi. "Iya." "Jangan, tunggu aku bantu." Lelaki itu berjalan cepat ke arah Ayla untuk membantunya. Setelah itu dia memakaikan handuk untuk sang istri. Rian sudah seperti seorang ibu yang sedang membantu anaknya saja. "Ayo, pelan-pelan saja jalannya kalau masih sakit," kata Rian melihat Ayla meringis sakit saat melangkah keluar dari bak tadi. "Apa aku gendong saja?" pria itu bertanya khawatir. "Tidak perlu, aku masih bisa berjalan sendiri," jawab Ayla yang hanya bisa tersenyum diperlakukan begitu manis oleh suaminya. Tidak mau berdebat, Rian hanya mengikuti istrinya dari belakang. Tiba di dalam kamar, lelaki itu kembali menyuruh wanita itu duduk saja karena dia yang akan mempersiapkan semua keperluan istrinya itu. "Sayang, duduk saja di sini, aku akan menyiapkan pakaianmu. Tapi tunggu aku memakai pakaianku dulu," titahnya sambil berlalu. Yang dituruti oleh Ayla sebab dia memang terasa lelah meskipun sudah berendam air hangat. Nyatanya efek dari perjuangan yang mereka lakukan tidak hilang juga. "Sini aku bantu pakaikan." Tidak menunggu persetujuan sang istri, Rian melakukan semuanya termasuk mengeringkan rambut istrinya menggunakan haeder. Setelah semuanya selesai baru dia bertanya pada ibu hamil itu dengan cara berjongkok di depan perut istrinya. "Apa kamu dan anak kita lapar? Kalau lapar aku akan masak atau mencari makanan keluar," tanya Rian mengenggam tangan Ayla dan diciuminya berulang kali. "Tidak, aku tidak lapar. Tapi aku lelah ingin tidur," Ayla menjawab seperti orang mengantuk. Baiklah, jika tidak ada yang lapar kita tidur sekarang. Tapi tunggu aku mengganti spraynya dulu." Rian pun langsung mengambil spray baru untuk mengganti spray bekas pergumulan panas mereka. Yang masih tercecer lahar panas bekas dia maupun istrinya. Setelah itu Rian membantu Ayla pindah ke atas ranjang dan ikut baring bersama istrinya. "Ayo sini biar aku peluk," kata Rian menarik Ayla ke dalam pelukannya, dan ternyata Ayla memang sudah mengantuk. Karena hanya butuh waktu beberapa menit saja dia sudah tidur nyenyak dalam pelukan Rian. Sehingga membuat suaminya itu sedikit tersenyum sampai tidak terlihat. "Kamu sangat lelah, iya? Terima kasih istriku, kamu masih mau kembali bersamaku. Aku tidak tahu terbuat dari apa hatimu ini, sehingga masih memaafkan suami brengsek sepertiku." Rian mengelus dengan sayang kepala istrinya. Sungguh dia tidak menyangka Ayla masih mau kembali bersamanya. Padahal ketika pergi meninggalkan Rian, wanita itu sudah melakukan gugatan perceraian. Untungnya waktu itu Rian bersikeras tidak mau bercerai, apalagi setelah dia mengetahui jika Ayla sedang mengandung anaknya. Malah dari sana juga dia memiliki kekuatan dengan alasan menunggu istrinya melahirkan baru dia akan mengikuti proses sidang. Merasa sangat nyaman memeluk istrinya, tidak terasa Rian pun ikut tertidur dengan sendirinya. Bab 130. Pagi hari di kediaman rumah mewah berlantai 2. Sepasang suami istri masih tidur di bawah selimut yang sama. Dari awal tidur sampai pada pagi hari, si wanita masih tidur dengan nyenyak dalam pelukan suaminya. Sudah dari 12 menit yang lalu Rian bangun, namun dia tidak segera bangkit karena tidak mau bila istrinya terganggu. Suara Ayla saat Rian memindahkan kepalanya pada bantal. Lelaki itu tidak memiliki pilihan karena dia sudah tidak tahan ingin ke kamar mandi. Setelah melihat istrinya kembali tidur barulah Rian turun dari ranjang dengan pelan dan langsung masuk ke kamar mandi. Sudah lama tidak melakukannya, ternyata bikin sakit badan juga. Pantas saja si ibu hamil, ku sampai kelelahan.
Ucap Rian tersenyum sendiri, melihat wajah lelah sang istri dan mengingat bagaimana mereka bercinta tadi malam. Lalu pria itu membasuh mukanya karena dia ingin ke dapur untuk memasakkan sesuatu agar Ayla Bagun tinggal sarapan. Begitu sudah keluar dari kamar mandi, Rian mendekati istrinya lagi dan memberikan siuman lebih dulu sebelum meninggalkan kamar itu. "Kap, tidurlah sayangku. Aku akan masak sesuatu untukmu dan anak kita," bisiknya pelan karena takut Ayla terbangun. Lalu dia pun membuka pintu dengan pelan dan meninggalkan kamar itu untuk mengerjakan tugasnya. Sampai 1 jam berlalu Rian baru selesai membuatkan makanan untuk mereka sarapan pagi ini. Untungnya meskipun Mama Sonya melarang mereka pindah, tapi wanita baya itu tetap menyiapkan semua belanja yang dibutuhkan oleh anak dan menantunya. Jadi Rian tinggal mengambil dari lemari pendingin saja. "Wah, Bapak Presdir Erlangga Group rajin sekali," ucap Ayla dari belakang. Rian yang sedang menata beberapa masakan di atas meja makan pun langsung menoleh ke arah sumber suara. "Sayang, kamu sudah bangun?" kata Rian tersenyum melihat istrinya yang sudah tampil cantik dengan dress ibu hamilnya. "Kenapa tidak membangunkan aku?" tanya Ayla setelah Rian mencium pipi dan keningnya. "Ibu Presdir sedang tidur, jadi aku tidak mau mengganggunya," seru Rian menuntun Ayla ke kursi meja makan dan mendudukkannya dengan pelan. "Benarkah? Aku jadi tidak enak sudah membuat CEO perusahaan Erlangga masak di pagi hari seperti ini. Sedangkan istrinya lagi enak-enakan tidur," kata Ayla merasa tidak enak meskipun dia bicara penuh candaan. "Apapun pangkatku di luar sana. Tapi bila di rumah seperti ini, aku adalah milik istriku. Jadi tidak ada kata seperti itu lagi." Rian membelai wajah istrinya, karena dia tahu jika Ayla orangnya memang selalu merasa tidak enakan pada siapapun. "Sudah duduk di sini, aku tinggal membuatkan susu ibu hamil untukmu. Nanti jam 9 kita akan pergi ke rumah sakit." "Ke rumah sakit? Kita mau melihat siapa?" tanya Ayla sedikit kaget. Pasalnya keluarga mereka tidak ada yang sakit. "Mau memeriksa istriku, aku takut kalian kenapa-napa, gara-gara perjuangan kita tadi malam," jawab Rian tersenyum karena melihat wajah kaget istrinya. "Tapi, Kap, tidak ada tapi-tapian. Kesehatan kalian adalah hal paling utama. Duduk jangan banyak bicara lagi, aku akan membuat susu dulu," kata Rian yang tidak bisa dibantah lagi. Bukan apa-apa dia ingin membawa istrinya periksa. Lelaki itu menyamakan dengan tubuhnya yang terasa letih, jadi dia khawatir bila Ayla juga merasakan hal yang sama. Namun, wanita itu tidak mau mengatakan padanya. Ayla pun akhirnya hanya bisa menuruti perintah sang suami demi kebaikan dia dan kedua calon anak-anak mereka. "Sayang, apa kamu tidak mau mandi dulu sebelum kita sarapan?" Ayla malah berdiri mendekati Rian yang masih membuat susu untuknya. "Tidak, nanti saja sekalian kita mau berangkat ke rumah sakit," jawab Rian sudah selesai mengerjakan pekerjaan terakhirnya. Terserah mana baiknya saja. Tadinya jika kamu mau mandi lebih dulu, biar aku membuat susunya. Namun, suamiku ini sangat cekatan," ujar Ayla sekarang malah bergantian dia yang memeluk tubuh suaminya lebih dulu. Entah mengapa rasanya dia ingin bermanja pada sang suami. "Kenapa? Apa ada sesuatu yang kamu inginkan?" Rian yang merasa kaget dipeluk tiba-tiba tentu langsung bertanya. Pasalnya dari dulu maupun sekarang Ayla tidak pernah melakukan hal itu. Untungnya susu yang Rian buat masih ada di atas meja kaca jadi tidak tumpah mengenai mereka. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya sangat bahagia," seru Ayla belum melepaskan pelukannya. "Memang itu tujuanku, membuat kamu bahagia berada di sisiku." "Muah. Sudah, ayo kita sarapan.
Jika kamu selalu seperti ini aku bisa hilaf. Rian mencium pipi cubi istrinya yang bertambah imut apabila sedang bermanja seperti sekarang. Iya. Wanita hamil itu kembali lagi mengikuti sang suami ke meja makan. Lalu mereka pun langsung menghabiskan sarapan yang Rian buat sendiri demi istrinya. Setelah menghabiskan sarapan mereka, Ayla meminta agar Rian kembali ke kamar untuk membersihkan dirinya. Sedangkan dia akan membereskan meja makan, mencuci piring dan peralatan bekas Rian memasak. Sudah beres semuanya barulah ibu hamil itu menyusul ke kamar mereka yang memang berada di lantai bawah. Sayang. Sapa Rian melihat Ayla sudah kembali. Kamu sudah selesai mandinya? Kata Ayla berjalan mendekati Rian dan membantu suaminya memasangkan kancing kemeja. Sudah, lagian sebelum tidur sudah mandi juga. Aku takut bila selalu mandi membuat aku semakin tampan. Ucap Rian menarik pinggang Ayla agar menempel pada tubuhnya. Hei, diamlah. Aku sedang membantu-mu. Aku hanya ingin mencium bau harum dari ibu hamil. Anak-anak papa, hari ini kita akan pergi ke rumah sakit untuk memeriksa mama kalian, ya. Jangan nakal karena hari ini papa akan membawa mama jalan-jalan. Tidak lupa Rian juga mengelus perut istrinya, untuk berbicara dengan anak mereka yang masih dalam kandungan sang istri. Ayla yang melihat hal itu hanya bisa tertawa bahagia. Rian yang dingin sekarang sudah mencair menjadi lelaki romantis pada istri dan anaknya. Jangan tersenyum seperti itu apalagi bila di hadapan orang lain. Kata lelaki itu sambil mencuri mencium bibir istrinya. Sayang. Ayla mendelik karena Rian sudah mencium bibirnya secara tiba-tiba. Bagaimana mungkin aku tidak boleh tersenyum? Lagian aku kan hanya tersenyum pada waktu tertentu juga. Protes Ayla yang merasa Rian sedikit aneh. Tapi aku cemburu melihat istriku tersenyum pada pria lain. Apalagi pada Nando dan si agar-agar. Ungkap pria itu yang memang sudah sejak lama menahan rasa cemburunya. Mereka kan sahabat kita, Ri. Mana mungkin aku melakukan hal itu pada mereka? Ayla mengelengkan kepalanya mendengar permintaan aneh Rian. Bab 131. 1 bulan kemudian, Ayla diperkirakan akan melahirkan dalam beberapa hari lagi. Namun, Rian bukannya bisa istirahat untuk menemani sang istri tapi justru semakin sibuk karena begitu banyaknya perusahaan lain yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Erlangga Group. Tapi meskipun sibuk dengan urusan pekerjaan, lelaki itu tidak pernah absen dari tanggung jawab pada keluarga kecilnya. Hanya saja dia tidak bisa mengambil cuti seenaknya karena puluhan juta jiwa bergantung hidup pada perusahaan yang dia pimpin. Walaupun dia memiliki sekretaris Aldi dan orang-orang kepercayaan dari ayahnya, Rian tetap tidak mau semena-mena dengan kekuasaan yang dia miliki. Tuan Harry pun bukannya tidak mampu mengurus perusahaan lagi. Hanya saja dia ingin istirahat agar bisa menikmati masa tuanya bersama sang istri. Siang ini di perusahaan Erlangga Group, Rian sedang memimpin rapat dari seluruh perusahaan besar yang bekerja sama dengan perusahaan Erlangga Group. Entah apa yang sedang mereka bahas sehingga sudah lebih dari 3 jam belum ada satu orang pun yang keluar dari ruang meeting terbesar dari seluruh perusahaan di kota B. Boleh dikatakan jika perusahaan yang Rian pimpin adalah induk dari seluruh perusahaan lainnya. Saya tidak mau ada penarikan dana tambahan apabila sudah ditanda tangan kontrak. Kalian tahu kenapa dari dulu saya tidak pernah melakukannya? Itu sama saja kita membuka pasaran untuk orang-orang berbuat curang. Sergah Rian begitu mendengar usulan dari salah satu presidir dari perusahaan yang bekerja sama dengannya. Sorot mata Rian saja sudah mampu menghancurkan lawannya. Dalam urusan pekerjaan Rian lebih kejam dari Tuan Harry Erlangga. Jadi bila dia sudah mengambil keputusan maka tidak akan ada yang berani melanggarnya lagi. Ceklek.
Suara pintu yang dibuka membuat semua mata beralih ke arah pintu. Mereka semua penasaran siapa orang yang sudah berani mengganggu saat menegangkan seperti sekarang. Berbeda dengan pimpinan Erlangga Group. Begitu dia melihat sekretaris Aldi yang masuk, jantungnya langsung berdegup kencang. Pasalnya Aldi tidak akan pernah mengganggu apabila tidak ada hubungan dengan Ayla, istrinya. "Maaf, Tuan Muda," ucap sekretaris Aldi sebelum dia membisikkan sesuatu di telinga Rian. Apa? Ayo kita pulang sekarang." Rian langsung berdiri dengan wajah penuh khawatir. Sehingga membuat suasana bertambah tegang. "Meeting kita sampai di sini," kata Rian sebelum pergi meninggalkan ruangan itu dengan cara berlari yang diikuti oleh sekretaris setianya dari belakang. Di dalam perjalanan menuju ke rumahnya, Rian duduk dengan tidak tenang. "Cepatlah, Al," seru Rian dengan gelisah memikirkan istrinya yang pasti sedang kesakitan karena akan segera melahirkan anaknya. "Bersabarlah Tuan, sebentar lagi kita akan sampai," kata Aldi mengerti perasaan bosnya karena dia sendiri sama takutnya begitu Susi mengabarkan jika nona mudanya mengeluarkan tanda-tanda akan melahirkan. Seteles itu Rian memang tidak bicara lagi. Namun, di dalam hatinya tidak berhenti berdoa agar istri dan kedua anaknya diberikan keselamatan. 8 menit kemudian, mobil yang disopir oleh Aldi sudah tiba di rumah mewah milik tuan mudanya. Begitu mobil berhenti, Rian langsung membuka pintu dan bergegas masuk untuk menemui sang istri. Brak! Bunyi Rian membuka pintu dengan keras dan kembali lagi berlari ke arah kamar mereka. Yang dia yakini istrinya pasti ada di sana. "Sayang." Dengan nafas ngos-ngosan pria itu memeluk istrinya. Maafkan aku," kata Rian merasa bersalah kepada Ayla sembari mencium keningnya. "Maaf untuk apa? Aku tidak apa-apa. Hanya saja tadi ketika aku buang air kecil seperti ada bercak darah yang ikut mengalir." Wanita hamil itu tersenyum melihat betapa khawatirnya sang suami. "Benarkah? Apa kamu tidak merasakan sakit?" tanya Rian sedikit tidak percaya karena di buku panduan ibu hamil yang dia baca, apabila sudah memberi tanda maka ibu hamil itu akan merasakan sakit luar biasa. "Buat apa aku berbohong padamu suamiku? Aku tidak merasakan apapun. Jadi jangan terlalu khawatir seperti ini, ya." Ayla mengelus muka sang suami yang sedang duduk di atas ranjang di sampingnya. "Jika begitu ayo kita bersiap-siap ke rumah sakit. Aku takut terjadi sesuatu pada kalian," kata Rian berdiri dan menoleh ke arah Susi yang juga ada di ruangan itu karena menemani Ayla. "Mbak Susi, tolong siapkan perlengkapan yang akan dibawa ke rumah sakit. Mbak Susi tidak usah ikut tapi tolong kabari mama sama bunda saja. Katakan jika Ai sudah mau melahirkan," ucap Rian sudah membantu istrinya berdiri dengan pelan. "Sayang, aku gendong saja, iya." "Tidak perlu, malahan lebih baik aku berjalan biar mempermudah proses lahirnya," tolak wanita itu berjalan dengan pelan sambil satu tangan mengelus perutnya. Sebetulnya Ayla sudah merasa kontraksi dari beberapa menit lalu. Hanya saja dia menahannya karena tidak mau membuat Rian bertambah khawatir. Setelah Rian dan istrinya sudah duduk di dalam mobil dan membantu Susi memasukkan semua barang keperluan nona mudanya, barulah sekretaris Aldi menjalankan mobil menuju rumah sakit Sentral Medika. Tempat Rian dirawat dulu dan tempat Ayla konsultasi selama masa kehamilannya. Begitu mobil sudah masuk area rumah sakit barulah Ayla mengadu setelah dari tadi menahan sakit yang tidak bisa dijabarkan oleh kata-kata. Hanya wanita hamil saja yang tahu betapa sakitnya apabila sudah mau melahirkan. "Aduh, sayang, sakit sekali," kata Ayla mengadu sembari tangan satunya bergantung semakin kuat pada lengan suaminya agar bisa menahan rasa sakit yang dia rasakan. "Sayang, bertahanlah, kita sudah sampai. Cengkram saja tanganku,"
Yang penting kamu merasa nyaman. Jawab Rian membantu mengelus pinggang istrinya yang sudah mulai merintih kesakitan. Begitu mobil itu sampai di lobi rumah sakit, Ayla langsung dibawa turun dan dibaringkan di atas brangkar oleh tim dokter dan perawat yang sudah menunggu mereka sejak tadi. Aduh, rasanya perutku mules sekali. Rintih Ayla disertai air matanya. Sayang, maafkan aku sudah membuatmu merasakan ini semua. Ucap Rian menggenggam tangan Ayla sambil ikut mendorong brangkar sang istri menuju ke ruang bersalin. Tiba di sana Ayla langsung dibawa masuk untuk diperiksa lebih dulu oleh Dokter Elida. Tuan muda ikut masuk saja untuk menemani Nona, kata salah satu dokter sebelum menutup pintu ruangan itu. Padahal tanpa dokter itu suruh Rian tidak akan membiarkan istrinya sendirian merasakan sakit karena perbuatannya. Tiba di dalam dokter pun menyuruh Ayla membuka kedua pahanya setelah menutup bagian atas pinggang wanita itu dengan selimut yang sudah disediakan. Agar mempermudah pekerjaan mereka dan yang ada di dalam ruangan itu hanya 2 orang dokter dan 1 perawat perempuan. Bagaimana dok? Apakah istri saya sudah mau melahirkan? Tanya lelaki itu khawatir melihat Ayla semakin merintih kesakitan. Iya, Nona sudah mau melahirkan dan sekarang baru pembukaan 2. Jawab Dokter Elida setelah menutup kembali dress Ayla yang tadi dia singkap ke atas.